warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi menjelang siang yang begitu cerah dan sejuk ini, di tengah asrinya Taman Lumbung Pangan Nusantara, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian di acara istimewa kita hari ini, Jawara Jagongan Wakil Rakyat. Baik, Jawara merupakan sebuah forum diskusi santai namun berisi kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Tribun Jatim. Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas rawuhnya Wakil Bupati Pasuruan Kiai Haji Sobi Asrori Sugeng Rawuh Pak Wabu, kemudian Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Bapak Samsul Hidayat, selamat datang Bapak Samsul, dan juga ujung tombak pembangunan Pasuruan, Kepala Desa se-Kabupaten Pasuruan, dan juga DPC PKDI Kabupaten Pasuruan yang begitu luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, untuk menambah semangat dan kecintaan kita pada negeri, marilah kita bersama-sama sebelum memulai acara untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, acara Jawara ini digagas sebagai wadah kita untuk curhat, berdiskusi dan mencari solusi bersama agar pembangunan desa berjalan aman dan lancar. Dan untuk mengawali jagongan kita, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Bapak Samsul Hidayat. Kami undang dengan hormat Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Bapak Samsul Hidayat, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Wakil Bupati Pasuruan Kiai Haji Sobi Asrori yang saya hormati, dari Kepala Desa AKD se-Kabupaten Pasuruan yang hadir yang saya hormati, peserta Jawara yang saya hormati, alhamdulillah, pertama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkenannya kita sekalian diberikan kesempatan juga kesehatan sehingga pada pagi hari ini bisa menghadiri acara Jagongan Wakil Rakyat atau Jawara
Yang kedua kalinya salat masalah mudah-mudahan terlimpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Jawara termasuk salah satu program inovasi dari DPRD Kabupaten Pasuruan, yang mana kita berharap DPRD tidak hanya turun di saat pemilu legislatif, akan tetapi harus sering turun untuk menerima aspirasi ataupun melaksanakan tugas, fungsi, dan pokok yang lain. Kita berharap dengan adanya Jawara ini, yang memang untuk tahun 2025 ini hanya pimpinan DPRD saja yang ada kegiatan Jawara, tapi untuk tahun 2026 akan kita kembangkan ke semua anggota DPRD. Jadi nanti insya Allah akan menyebar di 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan, dengan harapan kolaborasi sinergi antara DPRD dengan pemerintah daerah. Perlu kami sampaikan saat ini, kalau dulu DPRD itu adalah mitra kerja dari pemerintah daerah, akan tetapi dengan adanya regulasi yang baru, DPRD adalah bagian dari pemerintah daerah. Jadi tidak ada tujuan yang paling utama adalah bagaimana untuk kita bersama-sama mensukseskan program visi misi dari Bupati, Wakil Bupati, khususnya yang ada di Kabupaten Pasuruan, dengan harapan kami yang di DPRD bersama pemerintah daerah untuk mewujudkan itu tidak mungkin hanya dilakukan oleh DPRD dan Bupati, Wakil Bupati, akan tetapi menjadi kewajiban kita bersama, sesuai dengan tagline Pasuruan bangkit, bersama kita bisa. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Samsul atas sambutannya dan Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita akan memasuki acara inti. Dan mari kita mulai bersama jagongan wakil rakyat. Di hari ini Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mengupas tuntas tema yang sangat penting untuk kita semua, yakni membangun tanpa celah korupsi, peran strategis desa dalam akselerasi pembangunan Pasuruan. Diskusi ini akan dipandu oleh moderator handal kita, Mas Randy Niko, dan juga dengan narasumber Bapak Wakil Bupati Pasuruan, Kiai Haji Sobi Asrori, dan juga Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Bapak Samsul Hidayat. Tanpa berlama-lama, Bapak dan Ibu, panggung Jawara saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Randy. Beri tepuk tangan yang meriah untuk talk show Jawara Jagongan Wakil Rakyat. Baik, terima kasih Desindi selaku MC kita pada pagi hari. Tepuk tangan yang meriah untuk MC kita hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, saya kira di pendopo ini ada puluhan atau ratusan orang yang hadir, tapi kok suaranya kurang terdengar. Saya ulangi lagi ya, tapi kali ini berbeda. Saya pakai pantun. Ketika saya ucap pantun, teman-teman semua jawab dengan supaya saya makin baik. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Pergi ke pasar membeli obat, singgah sebentar di rumah Kak-anya. Yang jawab salam saya dengan semangat, saya doakan semoga lancar rezekinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di talk show Jawara Jagongan Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Pasuruan. Senang sekali saya Randy Niko Ramanda akan memandu Anda dan menjadi moderator dalam sesi yang menarik pada pagi hari ini, di mana nantinya ada beberapa narasumber yang akan memberi penjelasan, memberi arahan terkait esensi Hari Anti Korupsi Sedunia, yang mana pada 2025 ini tema yang akan diangkat adalah satukan aksi basmi korupsi. Dan jika dikaitkan dengan kondisi kekinian di Kabupaten Pasuruan, maka tema talk show kita pada pagi hari ini adalah membangun tanpa celah korupsi, peran strategis desa dalam akselerasi pembangunan Pasuruan.
tanpa berlama-lama, saya persilakan untuk duduk ke depan Kiai Haji Sobih Asroli atau yang akrab disapa Gus Sobih selaku Wakil Bupati Pasuruan, dan juga Bapak Samsul Hidayat selaku Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber kita. Alhamdulillah. Sebenarnya ada satu lagi narasumber kita yang hari ini beliau alhamdulillah tadi konfirmasi pengen hadir, tapi ada satu dan lain hal karena beliau ada di Kalimantan, dan titip salam untuk teman-teman kepala desa dan AKD semua. Bapak Nurul Hisam selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pasuruan. Baik, di depan kita semua sudah ada beberapa narasumber hebat, orang-orang hebat di Kabupaten Pasuruan. Saya minta sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber kita hari ini. Baik Bapak Ibu, saat ini saya akan memandu dan akan bertanya kepada narasumber-narasumber hebat kita yang temanya adalah saya ingin tahu mengenai komitmen dari pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun DPRD terkait bagaimana peran desa ke depan khususnya di tahun 2026. Untuk yang pertama saya ingin tanya langsung kepada Gus Sobih, mohon izin Gus. Siap. Sebelum tanya ke Pak Ketua nanti di endingnya di gongnya ya. Baik, pertanyaan pertama mengenai bagi pemerintah Kabupaten Pasuruan, apa makna Hakordia atau Hari Anti Korupsi Sedunia bagi pemerintah daerah dalam konteks mempercepat pembangunan Pasuruan? Monggo Gus. Terima kasih Bapak Ketua DPRD yang saya hormati, yang mempunyai jawara jagongan wakil rakyat. Betul sekali. Dan alhamdulillah hari ini jagongan wakil rakyat mengundang saya selaku sahabat lama dari Pak Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Perlu saya sampaikan bahwa jawara ini saya sangat suka sekali. Kenapa? Karena di dalamnya ya ada seminar, ada workshop, dan ada FGD. Yang jelas ini nanti ada pembicaraan proaktif antara narasumber Pak Ketua DPRD dan saya. Yang jelas hari ini tanggal 9, tepat tanggal 9 Desember adalah Hari Anti Korupsi Sedunia. Artinya Hari Anti Korupsi Sedunia ini adalah merupakan momen yang krusial untuk mempercepat pembangunan dengan cara menegaskan komitmen pemberantasan korupsi yang secara langsung nanti akan berdampak di ujung tombak pembangunan kita, yaitu di desa-desa, terutama dalam peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi anggaran, yang mana tahun 2026 yang akan datang insya Allah kami pemerintah Kabupaten Pasuruan ini ada pengetatan fiskal, ada pengetatan dana transfer dari pemerintah pusat. Insya Allah ada 4 komponen yang dikurangi, itu 1 komponen dana desa, kemudian dana bagi hasil, kemudian dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, yang keseluruhannya ini mencapai 593 lebih. Tentunya dalam efisiensi anggaran ini juga akan berdampak juga bagaimana kita menyikapi Hari Anti Korupsi Sedunia ini. Siap. Mungkin Baik, itu. Oke. Baik Gus Sobih, kalau jenengan sendiri melihat korelasi antara integritas desa dan keberhasilan program Kabupaten Pasuruan pripun, Pak? Ya, kita harus memahami dulu integritas itu apa. Siap. Anti korupsi
kita menyikapi anti korupsi mestinya harus kita mulai dari yang paling kecil. Dari saya pribadi sendiri, dari Pak Ketua sendiri, bagaimana kita mempunyai integritas dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan berpemerintahan dan lain sebagainya. Kemarin Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengundang salah satu anggota BPK Pusat untuk memberikan wawasan, memberikan pendalaman kepada seluruh OPD di Kabupaten Pasuruan tentang keluarga integritas. Ternyata integritas itu satu. Integritas itu adalah kesatuan dari 3 pokok. Kesatuan dari pikiran, kesatuan dari perkataan, dan kesatuan dari tindakan yang akhirnya nanti akan berdampak kepada kejujuran, berdampak kepada konsistensi kita sebagai aparatur negara, juga akan berdampak kepada moralitas kita. Tentunya ini yang harus kita pegang dulu, baru dan seterusnya, termasuk nanti ke lingkup yang lebih besar desa, ke lingkup yang lebih besar lagi kecamatan dan kabupaten. Jenengan tadi kan sempat mengungkit bahwa tahun 2026 nanti akan ada pengetatan anggaran, betul ya? Dan bagaimana desa bisa berpartisipasi optimal meski ada efisiensi? Menurut jenengan pripun? Jangan desa, kabupaten juga, Pak Kabupaten pun juga harus optimal juga. DPRD pun juga salah satu yang komponen yang mengatur anggaran juga harus optimal juga. Oh iya. Artinya begini, artinya nanti kami berharap, kemarin juga sudah kita bahas dengan DPRD Kabupaten Pasuruan terkait APBD tahun 2026. Pak Ketua yang bisa merasakan bagaimana dinamisnya pembahasan di RAPBD. Bagaimana dinamis pembahasan di RAPBD. Kami juga berharap di desa pun di dalam pembahasan RAPBD desnya ini bisa dioptimalkan seoptimal mungkin. Kalau kemarin kita dalam musrembang desnya kira kita kurang begitu greget, kita kurang begitu semangat, kita kurang begitu serius karena ini ada efisiensi anggaran. Kami berharap tidak mulai musrembang des harus dioptimalkan betul. Nanti apa yang akan menjadi prioritas dari desa itu? Kira-kira menurut jenengan Gus Sobi, prioritas apa saja yang paling membutuhkan dukungan desa secara langsung untuk bisa menjalankan efisiensi ini? Kalau partisipasi desa untuk menjalankan efisiensi ini banyak masih, banyak. Di antaranya untuk korelasi dengan efisiensi anggaran. Betul. Efisiensi anggaran. Ya, istilahnya apa? Mengoptimalkan para peserta musrembang. Satu. Kemudian nomor 2, desa kami berharap nanti akan melakukan transparansi publik dengan membuat satu papan nama terkait dengan RAPBD. Siap. Karena masing-masing desa mungkin akan muncul muatan lokal yang bisa menjadi tombak pembangunan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Ngoten nggih. Baik, menurut jenengan bagaimana strategi yang tepat supaya proses pembangunan di Kabupaten Pasuruan ini tidak hanya cepat tapi juga bersih dari korupsi? Pripun, Gus? Memang bangunan ini harus ada giat untuk mempercepat pembangunan ini. Ya. Tadi sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi transparansi. Saya pernah ada dulu pada saat saya masih di DPRD, saya pernah berkunjung di salah satu desa. Siap. Di salah satu desa itu pembahasan RAPBD-nya
ini sangat konkret, rigid dan transparan. Nggih. Setelah dok dari desa itu ditampilkan di salah satu papan, transparan papan nama. begitu ya. Nggih. Nggih. Ini juga merupakan mungkin salah satu usaha kita, salah satu ikhtiar kita Siap. untuk memaksimalkan efisiensi anggaran dan lain sebagainya. Nggih, nggih, nggih. Baik, dalam beberapa kesempatan Pak Bupati, Pak Rusdi Sutejo sering ngobrol bahwa kolaborasi adalah kunci Pasuruan bangkit gitulah. Dalam konteks desa, menurut Gus Sobi, bentuk kolaborasi yang ideal itu seperti apa? Kemarin pada saat kita memperingati hari jadi Kabupaten Pasuruan, kemudian kita memperingati hari santri, ini kolaborasi pemerintah kabupaten dengan desa sangat kental sekali. Kenapa? Kita akui bahwa peringatan demi peringatan itu akan memunculkan perputaran ekonomi yang sangat luar biasa. Luar biasa. Yang sangat luar biasa di desa. Dan UMKM dari mereka juga ditampilkan. Ya, Begini tuh. artinya memang harus ada kolaborasi antara lini ya, baik di desa, kecamatan maupun sampai ke pemerintahan kabupaten gitu ya. Betul. Satu. Kemudian nomor dua, gini. Kalau selama ini pemerintah Kabupaten Pasuruan mempunyai program peningkatan SDM, kami berharap peningkatan SDM sudah tidak seperti yang kemarin-kemarin jalan di tempat. Ya. Yang ikut ya itu saja. Ya. Di dinas itu si A ikut, di dinas B si A ikut, di dinas C si A ikut. Ini nanti akan kita kolaborasikan dengan pemerintah desa. Satu contoh, di desa A munculnya apa? Tentang kepariwisataan. Contohnya di Duren Sewu gitu. Nanti pelatihan tentang pariwisata juga akan kita letakkan di sana. Untuk lebih memajukan lagi. Tentunya bukan hanya Duren Sewu saja. Nanti desa yang maju pariwisatanya juga akan kita undang untuk mengikuti salah satu pelatihan itu. Ini mungkin salah satu contoh. Artinya keberhasilan itu perlu ditularkan, ngoten nggih Gus nggih? Perlu. Ya, baik. Tadi kan Gus Sobi sempat menyepil beberapa keberhasilan desa. Nah, contoh yang menurut Gus Sobi desa yang berhasil itu seperti ini loh. Seperti apa Gus di Kabupaten Pasuruan? Desa yang berhasil kita kalau melihat dari indeks desa membangun, kita lihat dari indeks desa membangunnya. Di Kabupaten Pasuruan ini ada 341 desa. 341 desa. Di antara 340 desa, kita sudah punya desa mandiri berjumlah 170. Yang kemarin 2023 hanya 130 berapa? Sekarang sudah naik menjadi 170. Ya. Ada artinya apa? kenaikan. Artinya desa yang bisa mengembangkan dirinya sendiri. Ya. Dari beberapa segi. Betul. Ada indikator-indikator yang bisa kita nilai desa itu menjadi desa yang mandiri. Baik, kalau sesuai tema kita hari ini, anti korupsi Gus, menurut jenengan apa langkah pencegahan korupsi di level desa yang paling efektif menurut jenengan? Jadi pencegahan yang paling efektif tadi saya sampaikan, kita mulai dari awal. Kita mulai dari pendidikan, mulai dari PAUD, pendidikan dari TK, pendidikan SD, SMP tentunya, karena mereka itu juga subhanu hadzal yaum rijalul ghad. Pemuda-pemuda hari ini adalah pemimpin-pemimpin yang akan datang. Kalau yang hari ini kita juga akan menguatkannya. Kalau untuk ke depan ya harus pendidikan mulai sejak dini. Kalau materi kesadaran anti korupsi menurut Gus Sobi bagi perangkat desa dan masyarakat itu seperti pripun, Pak? Jadi sementara ini kita sudah bekerja sama dengan Forkompimda. Forkompimda, Forum Komunikasi Pemerintah Daerah hari ini, alhamdulillah ini Pak
Ketua ini menjadi ketua kelasnya, ketua kelasnya. Jadi kalau ada Tepuk tangan dong buat Pak Ketua. kalau ada pertemuan Forkompimda, Ya. Pak Ketua kelas yang bagian ngundang. Mantap. Ternyata komunikasi Forkompimda itu sangat efektif. Efektif ya. Di antaranya kita juga sudah banyak kita bicarakan dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, bagaimana kejaksaan pihak APH itu memberikan pemahaman untuk melakukan tindakan-tindakan anti korupsi. Satu contoh, kejaksaan sudah membuat program Jaksa Masuk Desa. Oke, Jaga desa. Jaksa Ini masuk juga merupakan buah dari hasil komunikasi dengan Forkompimda. Ya, ya, ya. Kepolisian pun juga. Ini kita untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Baik, baik. Kita semua bekerja kan kepingin selamat, Mas. Ya, ya betul, betul. Gini betul. tuh, Gi. Baik, ketika sebuah desa ingin maju tanpa korupsi, menurut Gus Sobi, 3 langkah apa yang harus dilakukan dengan segera oleh desa ini? Kira-kira. Langkah yang harus dilakukan oleh desa, satu, ya tindakan kita adalah antisipasi. Antisipasi, kemudian kita memperkuat komunikasi di internal desa itu. Kemudian nomor 3, ini juga harus ada tidak ada dusta di antara kita. Ya. Artinya apa? Artinya kalau ada sesuatu hal yang kurang baik, Indonesia ini, saya sampaikan kemarin juga saya sampaikan, Indonesia ini dijajah oleh Belanda 350 tahun. Ternyata kekalahan kita hanya krono londo-londo soklat, Mas. Kau londo soklat. Iya. Gak sampai 350 tahun. Ya. Kenapa? Artinya apabila ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan, sebisa mungkin kita komunikasikan di internal dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Baik. Bagaimana hal ini bisa kita selesaikan secara internal. Jangan sampai terjadi muncul ke permukaan kejadian-kejadian yang berimbas kepada hukum. Baik. Ini terakhir untuk Gus Sobi sebelum saya pindah ke Pak Ketua ya. Mumpung di depan sejumlah kepala desa dan AKD, sebagai wakil Bupati Pasuruan, pesan moral yang ingin disampaikan ke kepala desa maupun AKD jenengan dalam tema anti korupsi pripun, Pak? Monggo. Satu, untuk kita, terutama saya sendiri, tapi kadang-kadang juga sulit, Mas. Iya. HP barang di password barangnya repot kali. Iya. Berbuatlah jujur di lingkup yang terkecil. Iya. Insya Allah kejujuran ini nanti akan bisa melebar sampai dalam pergaulan kita yang semakin lebar. Iya. Satu, nomor 2, ternyata di atas langit masih ada langit, Mas. Sepandai-pandai siapapun terkait masalah anggaran, ternyata di atasnya ada yang lebih pinter terkait anggaran. Apa? Ya, dan lain sebagainya gitu. Artinya apa? Kita berhati-hatilah kita melaksanakan tugas, karena tugas ini adalah amanat dari masyarakat. Mungkin itu ya. Baik, matur suwun Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Baik, saya mohon izin geser ke Pak Ketua, Bapak Samsul Hidayat. Saya langsung saja Pak Ketua. Bagaimana DPRD memandang posisi desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah? Monggo Pak. Terima kasih Mas Randy. Jadi program kegiatan pembangunan semuanya itu kan di desa atau di kelurahan lah. Jadi makanya ujung tombak pembangunan itu tetap di desa. Artinya apa? Termasuk untuk musren, musyawarah rencana pembangunan itu pasti diawali dengan
musyawarah rencana pembangunan di tingkatan desa. Ini sekalian kami sampaikan, saya berterima kasih pada Mas Bupati, pada Gus Wabub. Berkat kolaborasi kita, pemerintah daerah dan DPRD, kita mencoba untuk merubah mindset di tahapan perencanaan. Dulu mungkin seringkali, wong saya juga dari desa. Dulu seringkali menyampaikan kepala desa itu percuma musren toh, tapi gak tahu muncul programnya. Kan itu nggih. Nah, ini itu pasti. Iya, setiap kali kita datang itu gitu. Ngusul notok balik-balik tapi gak sing muncul. Iya, paling sing muncul itu sing jedek ambek si A, ambek si B, si C. Sehingga kemarin mulai tahun 2025 ini, karena memang di satu sisi ada beberapa efisiensi, akhirnya Pak Bupati ngambil kebijakan sama Gus Wabub, bantuan keuangan desa di stop. Nggih. Weger munan nggih. Weger rame. Karena apa? Setelah dievaluasi ternyata program-program bantuan keuangan itu yang dapat ya situ-itu aja. Itu. Validasi saya wis semua api, tambahi lagi dan sebagainya. Makanya itu di stop juga kebijakan Pak Bupati itu juga komunikasi, koordinasi dengan DPRD. Sehingga karena alasannya itu memang pas sehingga kita sepakat. Atau pembangunan apapun semuanya itu kan juga di desa. Makanya desa tidak hanya menjadi objek, untuk kedepannya harus menjadi subjek. Ini termasuk yang baru lagi. Kami melihat data itu ada sekitar berapa ya? Ada sekitar 487-an dari desa untuk mengajukan SIPD itu loh. Nah, untuk tahun ini karena desa ini sebagai ujung tombak, maka terkait dengan bantuan keuangan itu SIPD-nya berdasarkan usulan dari kepala desa, bukan dari DPR. Nah, ini yang perlu difahami oleh kepala desa. Ini termasuk lompatan kemajuan yang luar biasa. Soalnya yang namanya DPRD itu kan namanya orang-orang politik. Ya sama lah dengan kepala desa juga orang politik, itu ya. Gus Wabub juga sama. Tetapi itu yang lebih mengetahui detail kebutuhan apapun di desa itu adalah kepala desa. Jadi kami sangat mensupport betul program-program dari pemerintah daerah, khususnya bupati, wakil bupati. Memang desa ini benar-benar menjadi ujung tombak. Makanya terkait dengan bantuan keuangan, tidak usah jenengan percuma ke DPR, jenengan aja yang mengajukan SIPD. Meskipun kami lihat dari data yang ada, kepala desa masih banyak yang malas mengajukan. Soalnya percuma ngajukan tapi gak cari cair. Nah, tapi kedepannya jangan sampai seperti itu. Nah, nanti jenengan untuk tahun 2027 itu nanti di bulan Maret. Jenengan kan ada operator, ada Pak Sekdas, diperintahkan sampean isi semua. Nah, termasuk apa? Ini sekalian saya sampaikan ya. Ini ada apa sambungannya. Kalau dulu bantuan keuangan itu hanya balai desa, kemudian balai dusun, kemudian ada gapura, ada makam itu ada 4. Ada gapura makam, ada tanah makam, ada pagar makam, ada urukan makam. Tetapi dengan perubahan kamus OPD ini diubah lagi. Ini mungkin kepala desa mungkin banyak yang kurang paham ya. Penerangan jalan umum itu bisa lewat bantuan keuangan. Kemudian jalan usaha tani, pembangunan irigasi, pembangunan jalan lingkungan. Ini adalah bentuk kepedulian ngapunten. Soalnya Mas Bupati sama Gus Wabub ini juga dari DPR. Dulu pernah lah. Ya apa sore dari DPR ngajakno gak tuntas. Ini sehingga apa yang terjadi? Lah ini jenengan ambil semua masukan di dalam perencanaan, itu satu. Yang kedua, termasuk kita mensupport bahwa desa ini menjadi ujung tombak pembangunan, tidak hanya dari musren perencanaan itu. Perencanaan kan ada 2. Yang pertama dari pemerintah daerah yang
diwujudkan dengan adanya musren, Ya. mulai musren Bangdes, musren Bang tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, forum UPD, ada lagi yang dari DPRD yang melihat pokok-pokok pikiran Ya. lewat hasil reses ataupun yang lain. Kemudian yang ketiga, ini ada terobosan baru dari Mas Bupati dan Gus Wabub dari medsos. Tahun 2025 ini sudah banyak yang terrealisasi. Karena mungkin ngapunten tadi disampaikan oleh Gus Wabub nyambung ya. Bagaimana dalam musren Bangdes itu dikembangkan lebih banyak pesertanya. Kadang-kadang orang itu di forum enggak berani ngomong. Akhirnya DM gitu Iya, ya. cuma di tangan, perkara tangan luar Iya, biasa iya, kan iya, itu iya, ya. iya, iya. Lah kan banyak sekarang itu yang kayak di daerah Wonorejo, itu juga ada di daerah mana itu yang daerah Beji itu, Ya. yang sekarang di Cor itu, yang sebelahnya ya sana. Daerah Dungboto, sebelahnya lagi, Dongringin, sampai Gitanduri, Pisang, itu juga dari medsos. Masya Allah. Jadi pengambilan kebijakan itu tidak hanya lewat musren, tidak lewat pokok-pokok pikiran DPD, medsos juga ikut diberdayakan. Iya, iya, iya. Itu karena kita menganggap bahwa desa memang benar-benar menjadi ujung tombak pembangunan. Itu luar biasa, itu sebuah kemajuan ya untuk sebuah pemerintah kabupaten gitu ya Pak ya. Baik, salah satu tugas DPRD adalah melakukan pengawasan Pak Samsul. Nah, tantangan melakukan pengawasan penggunaan anggaran desa di Kabupaten Pasuruan menurut jenengan pripun Pak? Ini tadi saya tak nyambung dengan Gus Wabu. Ya. Kita itu Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah itu ada Pak Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, ada Ketua Kepala Kajari, Kajari. Ya. Kajari, ada Ketua PN, ada Pak Kapolres, ada Pak Kapolresta, ada Pak Dandim. Ya. Kami ada forum lagi, forum di kalangan Intel, Ya. kasat-kasat itu banyak masukan. Kalau Forkopimda ini ndak sering komunikasi, saya yakin ngapunten nggih. Meskipun pahit saya sampaikan. Berapa banyak kepala desa yang dilaporkan lewat Dumas ke Polres, Polresta termasuk ke Kejaksaan. Itu luar biasa. Makanya kemarin kan jenengan tidur di hotel Senyiur nggih. Senyiur. Nah, itu termasuk dari bagian kita bagaimana untuk melakukan pengawasan. Kemarin kita mengalokasikan anggaran di DPMD itu untuk administrasi kependudukan sekaligus jaga desa. Ya. Jadi memang ada beberapa hal Mas, tapi tidak semuanya. Tapi ini untuk perbaikan ke depannya. Kalau kami lihat di setiap kantor kepala desa itu sudah terpampang semua. Sudah ya. Sudah semua. Berapa sih kekuatan APBDes tahun 2025 ini misalkan? Berdasarkan APBDes. Oh, dari sumbernya itu dari DD berapa? Dana desa. Dari dari ADD berapa? Oke. Kemudian dari PAD itu berapa? Ada semua, termasuk penggunaannya. Ini alhamdulillah sudah semuanya ada lah, itu memang harus kewajiban. Akan tetapi kita dari pemerintah daerah termasuk saat rapat kemarin kita memang mendukung terkait dengan digitalisasi desa. Baik. Memang untuk pengawasan ini tidak semuanya masyarakat itu bisa melihat di papan pengumuman di desa. Betul. Yang sering kan cangkruk di warung-warung kopi. Iya. Akhirnya ngerasani kepala desa. Padahal tidak paham itu ya. Nah, makanya mau saat ini saya yakin di setiap rumah, setiap kakak kan sudah ada HP semua. Betul. Nah, untuk kedepannya memang ini kita agak sulit lah untuk pengawasan di desa itu. Satu memang transparansi tadi disampaikan oleh Gus Wabub. Betul. Tapi itu sudah ditampakkan untuk kedepannya bagaimana setiap desa itu mempunyai website. Artinya pengawasan tidak hanya datang ke desa tapi via rumah-rumah, Via rumah via bisa. nongkrong ngopi bareng itu sudah bisa. Bisa iya, Luar sehingga untuk biasa. mengurangi Iya, orang-orang iya, yang kurang baik Iya. di kampung-kampung, di warung-warung kopi, ngerasani mesti kepala desa. Iya. Padahal saya paham lah kepala desa niku yo napa nggih. Wong saya mantan sekdes. Iya. Jadi kepala desa, Bukades, Pak Kades, ini kayak Superman, Mas. Oh. Semuanya itu bisa. Iya. Urusan Polres bisa beres. Urusan wong kecekel rondo minggat nang kepala desa. Iya. Makanya karena bebannya beratnya kayak gitu, ini masih tempat bersandarnya fitnah itu di kepala desa.
Wah duit gentekno aja nih nang kepala desa, kaki bangun dan itu ya. Padahal sudah ada papannya. Ya. Makanya untuk mempermudah masyarakat di dalam sebagai bentuk transparansi ini membuat website. Ya. Sehingga dengan klik saja sudah tahu Oke. anggarannya desa itu berapa. Yang kedua, memang dari SDM, Mas. Betul. Jadi SDM terus terang, ini mumpung ada kepala desa semua ya. Iya, iya. Kepala desa kadang-kadang ngongkon ping pitu. Iya. Tapi gak dilaksanakan. Yang namanya SPJ ngapunten ya. Soalnya kula niku ngapunten, sadurunge tekek lorek, kula mun lorek. Dadi desa kula pun apal munan ngoten lho ya. Kepala desa ngongkono ya apa? Gak jalan. Lah, gak jalan krono gak mampu ataupun yang lain. Oke. Makanya perlu di desa itu perlu ada peningkatan kapasitas SDM. Di-upgrade ngoten nggih. Iya, tupoksinya itu benar-benar sesuai dengan tupoksinya. Nopo kalau dulu itu kan kaur gitu. Sekarang nopo namanya? Kasih nggih. Nggih ngapunten, banyak desa. Satu orang ini menguasai semuanya. Yo tugasi pembangunan, tugasi perencanaan, sampai ngurus KTP, jenengan tingali di catatan capil niku. Kan kuwata pakaian kaki nek ngenten iki. Itu dari perangkat desa semua. Lho apa gak nang desa. Lah inilah termasuk salah satu bentuk ndak fahamnya dari perangkat desa terkait dengan tupoksinya. Baik. Artinya itu yang termasuk. Yang ketiga yang terakhir dari pengawasan. Nah punten, kalau dulu BPD itu kan Badan Perwakilan Daerah. Desa. Sorry. Dipilih oleh masyarakat. Betul. Sekarang kan Badan Permusyawaratan Desa. Sebenarnya posisinya BPD itu hampir sama dengan DPRD kalau di tingkatan kabupaten. Kembali lagi kadang-kadang juga sama. Artinya fungsi pengawasan BPD itu yang mungkin agak kurang optimal. Tetapi ini sudah diketahui semua oleh kita, oleh DPRD, oleh pemerintah daerah, sehingga ada program-program peningkatan kapasitas SDM dari perangkat desa itu. Itu Ya, Mas. baik. Kalau dari sisi regulasi, Pak Samsul, apa yang masih perlu diperbaiki untuk memudahkan desa bekerja dengan bersih? Menurut jenengan? Sebenarnya kalau regulasi, aturan, semua itu kalau dilaksanakan, Ya. Mas Randy ya, Siap. itu insya Allah bersih semua lah. Tetapi kadang-kadang kan tidak sama dengan realita yang ada di lapangan. Ya. Itu. Tetapi kembali lagi, saya yakin kepala desa itu niatnya bagus, ingin membangun desa, Ya. cuma kadang-kadang terbentur dengan kemampuan anggaran. Ya. Artinya apa? Keinginan tidak sebanding dengan anggaran yang ada. Baik. Kalau menurut Pak Ketua, bentuk sinergi ideal antara DPRD dan pemerintah desa itu bentuknya seperti apa? Untuk dalam hal mengatasi anti korupsi ini. Jadi bentuk idealnya kita di DPRD ini memang kita kembalikan lagi kepada tupoksi kita, Mas. Baik. Jadi tupoksi kita itu ada legislasi untuk membuat peraturan daerah bersama kepala daerah. Kemudian yang kedua fungsi budgeting, fungsi anggaran. Yang ketiga adalah fungsi legislasi. Kita tidak lebih dari itu. Lah terkait dengan sinergi kita dengan desa untuk menjaga korupsi ini di tingkat pengawasan kita yang kita maksimalkan. Baik. Makanya kadang-kadang kita turun ke desa, baik itu komisi ataupun yang lain, termasuk masukan-masukan dari masyarakat, sehingga tadi disampaikan oleh Gus Wabub, semua permasalahan ini tidak harus diakhiri dengan lewat APH. Makanya kami Gus Wabub, Mas Bupati, bagaimana untuk biar kepala desa ini berinovasi, apalagi di tengah-tengah pengetatan fiskal yang luar biasa. Itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari regulasi yang ada, contoh misalkan, kan yang bangun kan tidak kepala desa, ada yang namanya apa itu? TPK ya, ada TPK. TPK kan masyarakat. Masyarakat yang melaksanakan. Nanti tinggal pertanggungjawabannya. Baik. Itu. Sesuai pengalaman jenengan di DPRD, jenis kesalahan administrasi apa yang sering terjadi di desa terkait temuan-temuan apa yang sering terjadi? Yang sering terjadi itu sebenarnya kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan tapi SPJ-nya tidak selesai-selesai. Ya. Padahal dananya sudah masuk. Otomatis BP kan tidak mau tahu. Yang penting dana ini sudah masuk, baik itu DD ataupun ADD sudah terserap,
tapi SPJ-nya tidak muncul, itu tetap dianggap penggelapan. Ini kan yang lo bersaing kan gitu, Pak. Jadi kemarin itu sampai BPK itu banyak sekali, padahal itu tinggal SPJ-nya saja. Tapi itu memang kelemahan-kelemahan kita lah. Padahal alhamdulillah meskipun kita ada pendamping desa, mungkin nanti kita bisa nyampaikan kepada Mas Bupati, Gus Wabub, agar pendampingan ini lebih dimaksimalkan. Karena apa? Bangunannya sudah selesai, sudah sesuai, tapi administrasi ini yang masih lemah di tingkatan desa. Makanya kemarin tahun 2025 kita bersama Mas Bupati, Gus Wabub mengalokasikan anggaran sekitar 1,5 miliar di DPMD untuk administrasi desa, baik itu kependudukan ataupun yang lain. Termasuk persoalan-persoalan yang muncul itu kadang-kadang juga dari administrasi yang lemah. Oh begitu yang sering terjadi ya. Baik. Terakhir Pak, sama pertanyaannya sama seperti Gus Sopi tadi. Mungkin mumpung di depan kepala desa dan AKD, pesan jenengan atau komitmen yang harus dipegang kepala desa dalam membangun tanpa celah korupsi itu seperti apa, Pak Samsul? Monggo. Jadi yang pertama kami mengingatkan kembali bersama-sama bahwa di dalam membangun itu ada batas-batas kewenangan. Mungkin jenengan kepala desa yang sudah 3 periode, 2 periode sudah paham lah berapa kepala desa yang kena permasalahan. Meskipun itu bukan di ranah korupsi, akan tetapi hanya salah titik. Karena yang namanya desa itu ada beberapa titik yang menjadi kewenangan provinsi, ada yang menjadi kewenangan kabupaten, ada yang menjadi kewenangan desa. Termasuk kita di pemerintah daerah, terutama mengatasi banjir di wilayah Beji, di wilayah Bangil, di wilayah Rejoso dan sebagainya, kita agak kesulitan. Bukan kita tidak ingin bangun, akan tetapi kewenangannya ini bukan kewenangan kabupaten. Terutama di irigasi banyak kewenangannya provinsi. Kalau kita mengalokasikan anggaran di situ, meskipun niatnya bagus untuk masyarakat, tetap salah. Jadi kepala desa, kalau itu bukan kewenangannya desa, jangan dibangun. Misalkan kewenangannya kabupaten, ya monggo nanti itu koordinasi dengan OPD terkait, sehingga kita tidak salah. Kemudian yang kedua, saya sampaikan sekalian di forum ini, sekarang lagi proses, insya Allah hampir selesai, 2026 mulai dilaksanakan yang namanya Perda TJSL, tanggung jawab lingkungan sosial di lingkungan badan usaha. Ini juga termasuk bagian. Jadi waktu awal ini diluncurkan di Indonesia ini hanya dua kabupaten yang sudah ada. Jadi banyak sekali kepala desa termasuk waktu itu yang protes, lah kalau ini CSN diambil kabupaten, desa umanopo kan itu ya. Padahal tidak seperti itu. Jadi kami bersama Pak Bupati, Gus Wabub menginginkan Pasuruan ini ada 2000 lebih perusahaan. Cuma sekarang yang ikut artinya mencari nafkah di Pasuruan, tetapi yang peduli terhadap Pasuruan itu hanya segelintir perusahaan. Nah ini mungkin yang kedepannya sinergi antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten ini lebih dimaksimalkan. Yang terakhir pesan saya, tadi saya sampaikan, yang namanya keinginan tidak sebanding dengan anggaran yang ada. Artinya tahun 2026 jenengan dalam APBDes nanti akan mengalami kayak saya sama Gus Wabub. Di dalam proses APBDes di tengah-tengah pengetatan fiskal, sama nanti yang jenengan alami. Jadi kuncinya apa? Mana yang prioritas dan sesuai dengan RKPDes 2026 itu yang jenengan plotting. Karena apa? Tahun 2026 ada pengurangan dana desa sekitar 53 miliar di Kabupaten Pasuruan. Otomatis DD jenengan nanti juga akan berkurang. Krono dana ndak ono, apalagi DD nggih Gus Wabub nggih. Lah niki Gus Wabub kan mau ke Jakarta menerima penghargaan Selamat Gus Wabub Kabupaten terinovasi. Sangat inovatif, luar biasa. Yang meriah toh.
Sekaligus saya pesan ke Gus Wabub, Ya. mungkin nanti ngopi-ngopi di Jakarta, ini desa lagi luar biasa nih. Dari tahun 2026 yang namanya dana desa habis, bukan programnya dari desa. Koperasi Merah Putih 64%, Luar biasa. ketahanan pangan 20%, ngurusi rondo, nah, BLT 15%. Alhamdulillah sama si Uman 1%. Belum yang lain ya. Ya mudah-mudahan dengan kebersamaan kita terbuka, DPRD terbuka, Mas Bupati Gus Wabub terbuka, monggo demi untuk membangun Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tagline kita, Pasuruan bangkit bersama, kita bisa benar-benar bisa kita realisasikan. Baik, matur suwun, tepuk tangan yang meriah untuk kedua narasumber kita. Baik Bapak, saat ini saya sudah masuk di sesi tanya jawab. Saya perlu 5 penanya. Yang ingin bertanya silakan angkat tangan, sebutkan nama, asal desa, dan pertanyaannya ditujukan ke siapa. Oke, saya ralat ada 2 saja. Boleh, silakan. Halo. Oke, terima kasih Mas Randy selaku moderator, dan juga kami ucapkan alhamdulillah pada Gus Wabub sama Ketua DPRD yang sudah berkenan mengundang kami di tengah-tengah hiruk pikuknya rekan-rekan kepala desa. Perkenalkan, nama saya Tomong, Kepala Desa Raci, Kecamatan Bangil. Saya dulu di tingkat desa, beliau bawahan saya, Pak Serendi. Beliaunya dari Cari, saya sudah jadi kepala desa. Iya. Lah, lek jarene wong Jawa, Siap. lek dalang keantean lakon, ojo dadi juragan. Ih. Saya melihat terkesima sekali di hari Hakordia ini, tagline-nya kabupaten sudah jelas, Pasuruan bangkit bersama kita bisa. Tadi beberapa paparan yang disampaikan oleh narasumber ini sudah sangat luar biasa, juga bahwa Jawara hari ini membangun tanpa celah korupsi. Ya. Saya teringat sekali dari pembicaraan narasumber Gus Wabub sama Ketua DPRD, seakan-akan yang kerdilkan tadi adalah seorang kepala desa. Seakan-akan munculnya negara itu di masalah itu di desa. Padahal saya ingat sekali waktu eranya Pak Jokowi bahwa perekonomian ini Indonesia supaya bisa harus bangkit dari desa. Beberapa paparan luas tadi sudah saya ambil kesimpulan dari 2 narasumber, cukup baik dan cukup membangun. Namun membangun tanpa celah korupsi, peran strategi desa ini yang perlu saya pertanyakan betul. Mas Randy secara tidak langsung bahwa Ketua DPRD ini sudah paham betul tentang regulasi di desa. Tapi sampai detik ini bisa atau tidak tahu, nah ini yang perlu saya coba. Ya. Misalkan nih, bahwa APBDes kita disahkan di tahun berjalan. Ya. Anggaplah di tahun 2025 tanggal 15 sudah didoblang. APBDes kita disahkan, sudah tanda tangani, masuklah pengajuan kita di tanggal 1 Januari. Baik. Tapi kucurnya dana itu tetap bertransfer ke rekening desa. Itu kalau nggak salah minggu pertama di bulan ketiga atau minggu kedua di bulan ketiga. Nah, celah korupsi ini yang saya pertanyakan. Celahnya korupsi dari mau kita di desa sudah diorek korupsi, Mas. Yakin saya sudah. Iya. Bahkan saya sempat waktu ketua KPK-nya Pak Firly Bahuri sampai detik ini belum dipecahkan. Ketua KPK loh Pak, pernah waktu itu. Jadi gini Pak Ketua, APBDes kita ini non sewu, anggaran APBD atau BBD tingkat 1 provinsi ataupun daerah APBN. Bisakah anggaran yang menggunakan plat merah atau kebutuhan plat merah kita ngutang dulu? Boleh enggak? Padahal kita ATK kita bulan 1 harus berjalan, bayar listrik harus berjalan, honornya kader harus berjalan, rekening dan lain kebutuhan desa tetap harus berjalan. Ya. Nah, pertanyaan kita, apakah boleh anggaran yang menggunakan plat merah itu ngutang dulu? Sedangkan tanggal 1 listrik sama telepon air tidak bisa ditoleransi, tetap waktu tanggal deadline-nya harus bayar.
Apakah ini bukan dalam bentuk korupsi atau memang ada unsur kesengajaan atau bagaimana? Apa memang perlu regulasinya harus dirubah? Ini jelas Mas Randy. Siap. Itu jelas. Yang kedua, Oke, pertama ya. Oke. oke. Yang kedua, tadi disampaikan oleh Gus Wabu bahwa kita untuk di 2026 kita ini akan terjadi penekanan fiskal di tingkat desa. Ya. Pasti akan efeknya pasti ke tingkat desa. Pertanyaan kita simpel. Sebelum Kabupaten Pasuruan ASN ini mendapatkan TPP, mereka tidak pernah sambatan, Pak. Apakah bisa perlakuan itu disamakan dengan teman-teman yang ada di desa? Karena tupoksinya mereka itu sama melayani masyarakat yang ada di tingkat desa. Desa ini tidak pernah dapat TPP, tunjangan aja di utang, apa mana TPP? Nggih Pak Ketua. Wong tunjangan itu kon ngutang, apa mana ngerasa no TPP? Lah ini tolong nanti apa yang strategi yang harus kita lakukan supaya pembangunan ini. Yang ketiga, apa yang disampaikan Pak Ketua DPRD itu, kita pada saat melakukan pembangunan akselerasi di tingkat desa, ada musrembang dus, musrembang des, kecamatan sampai daerah. Nah, setelah kita melakukan ABCD bla 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 dan lain sebagainya, tiba-tiba hari ini yang kita rasakan muncullah PMK 81. Hari ini satupun anggota DPRD gak bengok-bengok. Teman-teman, hari ini kita lagi kepanasan di Senayan, Pak, memikirkan PMK 81 tahun 2025. Lah, apa gunanya kita musrembang di tingkat desa, kecamatan, daerah kalau kita ditekan yang seperti itu? Padahal musrembang di tingkat desa ini sudah mewakili RT RW, masyarakat, BPD dan lain sebagainya. Terus apa fungsinya visi dan misi pada saat pencalonan kepala desa pada saat itu? Kalau kita muncul PMK 81 ini carut marutnya luar biasa. Hari ini contohnya di Kabupaten Pasuruan ada 78 desa yang tidak mengkucurkan dana DD termen ke-2, termasuk kepala desa Raji. Wis. Nah, gak curhat Pak, kenyataan. Lah, pedangkan dana DD termen kedua ini menyangkut Pak hajatnya orang banyak. Saya hari ini di Raji menganggarkan 100 guru madin TPG sewilayah desa ini cuman hanya 600.000 per kepala. Lek 100 uang berarti 60 juta dari DD. Lah ini piye? Lah ini siapa yang bertanggung jawab? Lek anak curhat nang bapak, lah bapak iki ya kudu nang bapak mana? Ini jelas. Yang terakhir Pak, pertanyaan kita adalah apakah undang-undang desa ini bisa dikalahkan dengan namanya impres atau pepres atau perpu atau undang-undang yang bisa membatalkan hal itu? Karena selama ini nun sewu, setelah saya belajar hukum, tidak ada namanya undang-undang itu dikalahkan dengan pepres, impres, PP. Paling tinggi ya. Nah, kita ini kan kalau tidak boleh loh Pak menabrak aturan yang lebih tinggi. Tapi gara-gara PMK 81 kepala desa carut marut Pak. Untung Kabupaten Pasuruan cuma hanya 79. Lah teman-teman desa di kabupaten yang lain, contoh di Kabupaten Lamongan ada 209 desa. Contoh di Kabupaten Malang ada juga sekitar 102. Lah nasib kita ini seperti apa Pak? Mumpung gini ada Gus Wabu, ada Ketua DPRD yang selaku untuk pengelola anggaran. Jadi kami berharap, saya ingat sekali dengan nanti akselerasinya pembangunan dari desa ini supaya tidak mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia. Nah, kami berharap, saya sebagai seorang kepala desa ingin solusi, ingin ada akselerasi yang luar biasa sehingga kita ini sebagai seorang kepala desa tidak salah melangkah. Oke, yang terakhir Mas Randy, yang garis bawah tadi, sejak kapan undang-undang itu dikalahkan dengan Pepres atau PP atau PMK dan lain sebagainya? Ya. Karena apa? Semua kepala desa yang hadir di sini, aku yakin tidak tahu tentang hukum 100%. Karena kepala desa itu dipilih karena ketokohannya. Yakin saya. Jadi kami berharap
mohon pencerahannya nanti. Pak Ketua ini sudah malang melintang puluhan tahun di tingkat desa. Cuman kalau dulu beliau bawaan saya, hari ini saya harus takdim sama beliau. Tapi insya Allah mudah-mudahan di tahun 2029 kita bersinasib sepenanggungan. Baik. Mungkin itu, terima kasih Mas Redi. Terima kasih Pak Kepala Desa Beji ya. Saya rasa satu orang sudah mewakili semua kayaknya pertanyaan. Oke, kita rangkum aja. Oh, tambah satu boleh Pak. Terakhir ya, terakhir. Baik. Satu dong Pak, batas waktunya dikit Pak. Wah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak Wabub sama Pak Samsul ya yang saya hormati, dan rekan-rekan semua yang saya hormati. Saya Sugeng Santoso, Kades Duren Sewu ya. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Tomo ya. Karena bagaimanapun itu adalah ada hubungannya dengan dapur kita Pak ya. Kami sangat setuju tadi yang disampaikan juga oleh Pak Samsul ya terkait musrengbang. Memang kalau kita lihat itu kan kayaknya rencana abal-abal aja gitu kan, ya. Dan juga menghabiskan anggaran. Ya. Mohon maaf, saya selama ini tidak pernah melakukan. Hanya laporan aja, karena itu intinya adalah kita memberikan harapan kepada masyarakat, harapan hampa itu ya. Jadi yang terkait masalah yang disampaikan tadi ya, harapan saya karena keuangan di desa itu banyak berkurang nantinya ya. Pembagian hasil pajak daerah itu kemarin ada tambahan. Saya mohon kalau selama ini ada aturan-aturan yang ada, karena itu adalah hak kami, mohon jangan dibatasi dengan aturan-aturan untuk penggunaan, karena itu betul-betul hak kami. Undang-undang juga mengatakan bahwa retribusi pajak daerah 10% untuk desa, 6% desa tempat, 4% desa sekitar. Saya di saat seperti ini rasanya saya itu korup Pak Bupati tahun 2006 ini ada seperti ini kan, kayaknya seperti itu. Karena visi misi beliau sama Gus Wabub itu kan BKK ya kan. Ini untuk nembeli yang DD itu Mas ya. Koyok ero dulu ya. Kasap. Makanya kami ini tidak salah memilih beliau itu kan ya. Iya. Jadi harapan kami di sektor PKK ini ya, kami diberi kewenangan penuh untuk menggunakan anggaran itu sesuai kebutuhan di desa. Itu harapan kami. Sehingga apa yang kita lakukan di saat musrengbang des ya, itu beberapa dusun mengusulkan prioritas, super prioritas, itu bisa kita siasati dengan adanya bantuan keuangan ini. Harapan saya ya ke depan mungkin tahun 81 ya Pak, nomor 81 itu ya PMK ya, itu kalau bisa segera dihapus ya kan ya. Saya yakin walaupun kita nggak tahu aturan, bagaimanapun undang-undang lebih di atas Mas. Ya. Jadi harapan kami ya, kami di desa ini tidak ditabrak oleh masyarakat, karena kemarin kita sudah menjanjikan untuk dusun A bangun ini, dusun B bangun ini, kalau memang itu semua dipangkas, kita ya diarani kades pembohongan itu Mas ya. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat, diberikan rezeki yang melimpah, umur panjang barokah, Pasuruan tambah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, satu terakhir ya Pak ya, Pak Ismail ya. Ini karena Pak Gus Wabub berencana ke bandara, karena mau ke Jakarta, jadi singkat-singkat saja. Monggo, silakan. Waduh, saya ngomongnya oke dibatasi. Kamu nih dari ujung sebelah selatan sana. Ya. Hanya satu pertanyaan dan mungkin masukannya. Tadi Pak Ketua itu menyampaikan bahwa reses. Nah, selama ini reses di masing-masing dapil
jarang sekali anggota DPR hadir. Jadi kami mohon di tiap dapil anggota ini panjenengan, sapalah masyarakat di masing-masing dapil. Ndak kata ya opo. Wong mang tak teliti iki sing kena iki. Nek liwate wis diwakili Pak Tomo. Iya. Kalau reses belum. Nah, iya. Iya. Masalah embeng rusak kabeh ta. TikTok wis gene ya. Itu. Terus soal Pak Wabub tadi saya datanya terlambat, jadi kita tidak tahu. Tadi ada masalah banjir ya. Ini sekedar masukan. Bisa enggak menutup hutan lindung dan hutan produksi yang saat ini sudah marak alih fungsi lahan. Jadi dalam pertanian, bukan hanya di wilayah Tosari, Puspo, Tutur, mungkin yang lainnya ada. Karena dampak banjir di wilayah timur, kiriman itu sudah, kiriman dari wilayah selatan, Kedung, Pusung Malang, juga Jimbaran. Kalau arah ke timur, barat, kiriman, semua dari atas. Karena alih fungsi lahan. Bisakah panjenengan ini untuk berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menutup hutan lindung HL dan hutan produksi yang saat ini gencar-gencarnya alih fungsi lahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ismail dan beberapa kepala desa lain. Saya langsung ke Gus Sobi aja. Ini mumpung hangat ini Gus, alih fungsi lahan. Nah mungkin dan beberapa pertanyaan mungkin bisa juga dikaitkan. Monggo Gus, silakan. Terima kasih. Jadi yang disampaikan oleh Pak Kades Duren Sewu malah tambah di Josnor ya. Artinya apa? Artinya Musrembang itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional. Itu adalah tahapan yang harus dilaksanakan. Ternyata di Josno cuman laporan doang. Tapi hari ini dilakoni rek. Walaupun itu sudah hasil matang tapi dilaksanakan karena itu adalah tahapan sesuai dengan undang-undang. Karena kalau memang ada apa istilah pemeriksaan kok gak dilaksanakan, ini berarti tidak melaksanakan satu tahapan. Jadi tahapannya kan Musrembang Des, Musrembang Kecamatan, Musrembang Kabupaten, baru Forum UPD, baru yang lain, baru terakhir RAPBD. Tapi saya mohon itu dilaksanakan lah. Tapi tiket ya. Tiket ya. Internal ya. Ya. Tapi tidak masalah, seneng loh. Kemudian masalah TPP yang disampaikan oleh Pak Tomo tadi, kita memang sulit. Tetapi kita tidak akan menutup mata, insya Allah tidak, Pak Bupati tidak akan menutup mata terkait dengan kesejahteraan para kepala desa dan perangkat desa. Kalau urusan TPP itu undang-undangnya sudah ada ya, undang-undang nomor berapa itu? Nomor 12 tahun 2019. Nomor 12 tahun 2019 undang masalah TPP. TPP itu hanya untuk ASN dan P3K. Tapi saya suka Jawara ini walaupun walaupun saya ini kan wakil bupati ya. Kau umpama bupati ini dewe sing teko kan enak. Gini. Memberi Saya sesuai Undang-Undang Nomor 23 kan pembantu. Ya. Apabila Pak Bupati berhalangan hadir, wakili sing maju. Iya. Tetapi alhamdulillah ini mungkin keistimewaan kita. Pak Bupati dan Wakil Bupati kayak satu kesatuan. Mudah-mudahan sampai akhir jabatan. Amin. Akhir jabatan Pak Bupati dengan saya tetap koyong ini. Ini saya sampaikan nih, Pak Ketua DPR, Pak Kajari, Pak Teguh itu ngomong pada saat bisa
Kenapa istilahnya? Bisa sambut. Bisa sambut barusan beliau ngomong, ada satu hal yang bisa saya banggakan kalau saya tugas keluar daerah. Apa? Keakraban antara Forkompimda, keakraban bupati dengan ketua DPR, walaupun biyen musuh. Iya. Apa pura-pura musuh biyen? Sampai jepitane apa? Jepitane dasi. Pak Bupati mau paripurna lupa ndak pakai Pak jepitane dasi. Punyan Pak Ketua, nyele Pak Ketua. Ini yang bisa saya banggakan di daerah lain. Iya. Keakraban ini. Jadi apapun yang menjadi masukan panjenengan semua terkait masalah termasuk masalah perhutani itu adalah bukan wewenang kita. Kita juga bisa mengusulkan ke atas. Yang jelas yakinlah Pak Bupati hari-hari ini beliau sering ke Jakarta. Beliau sering ke Jakarta, ke kementerian, ke sana kemari. Termasuk Pak Bupati adalah juga sudah berkirim surat keberatan terkait masalah pengurangan dana transfer. Sampai hari ini masih belum ada jawaban dari pusat. Kita dikurangi 593 M lebih, kemudian kita harus mengeluarkan lagi 300 M untuk P3K, wis 1 triliun ya. Bayangno 1 triliun. Kurangi 1 triliun. Mestinya kekuatan APBD yang kemarin didok oleh Pak Ketua 4,5 ternyata hanya 3,9. Kurang 600 sih nambah maning 300, berarti kan kurang 1 triliun. Mestinya 1 triliun itu bisa kita manfaatkan, termasuk mestine 1 triliun itu sudah di depan mata jenengan. Janji politik 500 itu. Gak weruh lek ono ngene ya, glebak ini. Mungkin itu nanti masukan-masukan ini sudah saya catat. Nanti saya sampaikan sama Pak Bupati untuk yang mempunyai kebijakan. Insya Allah Pak Bupati tidak akan menutup mata apa yang jenengan rasakan saat ini. Baik, matur suwun Gus Sobi. Kita langsung ke Pak Ketua aja, langsung menanggapi. Pripun Pak? Monggo. Yang pertama pada Pak Tomo ya yang namanya regulasi aturan tetap undang-undang itu di atas segalanya. Tetapi memang hari ini itu kalah dengan Inpres, kalah dengan peraturan pemerintah, kalah dengan peraturan menteri dengan alasan PSN, program strategis nasional. Ini memang itu urusannya pusat. Tetapi kita yang di bawahnya iso ngursuloto. Ya, apalagi dedenya ndak cair. Itu luar biasa. Kemudian masalah alih fungsi di DPD saat ini lagi ada pansus terkait dengan pembangunan real estate, yang mana di daerah Prigen itu ada 22,5 hektar yang itu hutan, sekarang berubah menjadi kuning pemukiman dan akan dibangun real estate. Itu kalau itu sampai dibangun, perkiraan masyarakat itu pasti akan banjir bandang ya, karena itu sebagai penahan air dan sebagainya. Itu jadi itu memang terkait dengan perubahan tata ruang. Ini memang Kabupaten Pasuruan salah satu ini bukan peraturan daerah, tetapi peraturan menteri ya. Karena periode kemarin kita telat, waktunya melebihi, sehingga ini diambil alih oleh pusat, oleh menteri. Tapi saat ini Pak Bupati lagi mengajukan PK namanya, peninjauan kembali ya, agar bisa menjadi peraturan daerah lagi. Itu mungkin tadi. Kalau Pak Sugeng masalah musren, tadi saya sampaikan mungkin untuk kedepannya jenengan maksimalkan. Sekali lagi yang namanya bantuan keuangan itu jenengan ndak usah nang DPR wis. Karena apa? Di kamus OBD-nya ndak ada. Yang ada itu langsung kepala desa. Mungkin kemarin itu saya ngomong dengan Mas Bupati, ya tadi masalah janji 500 juta. 500 juta itu kan ndak harus berupa uang, saya gitu kan. Iya tadi.
Nek iku bene ngomong duwe, ya enggak we ngomong. Pokok desa iku dibangun ngeluwi we gitu kan. Contoh nggih, ada Wonosunyo. Wonosunyo itu 3,6 miliar. 3,6 miliar untuk menyelesaikan. Makanya saya terima kasih pada Mas Bupati, Gus Wabub saat ini memang pembangunan ndak sepotong-sepotong ya langsung selesai. Termasuk di sumber apa di Duren Sewu nggih. Nanti mulai apa itu? Mulai jalan raya untuk PJU itu ya. Termasuk Pandaan Bangil ya. Kan langsung sekalian. Kalau ngomong tentang Mas Bupati, Mas Bub, lo kan mesti luwe ya. Contohnya aku Wonosunyo ae. Iku berarti sampean 500, nek 3 miliar 600, berarti kan pitung tahun. Susuk sih gitu kan. Ya napa? Nggih. Lah cukai nggih, cukai ngapunten. Cukai itu pengurangannya berapa, Gus? Hampir 50% lebih. 223 nggih. Dulu kita dapat 450 miliar untuk cukai, sekarang cuma 223 miliar. Ya kalau nyutul lo kalau nek guyonan kali Pak Kajari niku dadi sing rokokan niku amale akeh. Iya. Nggih. Menyumbang Nggih, ya. penyumbang terbanyak ya. Dadi sing gak rokokan ya amale Didi. Dadi niku mawon ya. Baik, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua narasumber kita. Luar. Apa itu Bang Tua? Yang terkait dengan reses, nggih, reses itu DPRD melaksanakan kegiatan selama 1 tahun 3 kali. Nggih, reses itu setahun 3 kali. Sekarang berapa kali sudah? Nah, kalau sekarang sudah habis Desember. Tetapi nanti lagi niku, nanti itu jawara. Nopon jawara ini kita laksanakan 1 bulan 1 kali. Amin. Nanti kita laksanakan 1 bulan 1 kali. Ya. Baik, saya mohon sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Anu. Sudah Pak. Masalah hutang untuk nalangin dana plat merah apa boleh? Nah, niku. Nah ini belum disinggung karena Iya. Sebentar aja Pak, sebentar, monggo. Jadi kalau di pemerintah daerah nanti Gus Wabu mungkin bisa nambah ya. Ya. Kita memang di turunnya dana itu kan tidak mungkin di bulan Januari, tidak mungkin di bulan Februari. Apa yang dilaksanakan, yang dilakukan? Ya memakai silpa. Sisa, pertanyaannya, desa itu no silpa, ya apa enggak? Kan itu nggih. Nah, listrik kan butuh dibayar, PDAM. Nggih. Beli. Kata kau ini kan gini toh Pak. Honornya bersifat dengan RT RW yang menggunakan dana plat merah. Oleh utang mondang. Nggak dioleh berarti kita itu sudah korupsi. Baik, sebenarnya seharusnya yang menjawab ini kan Kejari ya sebenarnya karena ranahnya regulasi toh Pak sebenarnya. Tapi mungkin beliau memberikan pendapatnya boleh lah. Tadi Pak Ketua sudah, nggih, Pak Sopi Jadi mungkin nanti Gus Untuk nambahi. Ya. Jadi Bapak Ibu Kepala Desa, ada beberapa kabupaten kota di dalam pembahasan APBD 2026 ini karena ada pengurangan dana transfer yang luar biasa, akhirnya banyak dilakukan itu hutang dengan pihak ketiga. Dan itu disahkan. Tetapi masuk di dalam perangkaan APBD. Contoh kota Surabaya, kota Surabaya itu hutang ke pihak ketiga hampir sekitar 4 sampai 6 triliun. Karena apa? Sudah di perencanaan pembangunan, anggaran tidak ada, otomatis itu pinjam. Termasuk kemarin kami menyampaikan ke Mas Bupati, ada termasuk di daerah kabupaten kota Madiun, itu juga pakai sistem hutang. Itu secara regulasi aturan diperbolehkan. Nah ini tingkat kabupaten ya. Otomatis kalau kabupaten itu boleh, desa juga insya Allah bersama boleh. Regulasinya yang nanti yang kita cari. Mungkin Gus Wabu nambah. Ini mumpung ada Pak Ketua Dewan. Jadi terkait masalah talangan, istilah kan dana talangan katanya. Kita mencari hutang dulu. Ojo sampean Pak Tomo, awa-awaan dadi wakil bupati anyar-anyaran nang Jakarta itu kata oleh sang. Oleh petang dino baru tanda tangan. Saiki ta duwi. Artinya apa? Artinya mungkin regulasinya bisa dimasukkan Bapemperda ya Sul, untuk mengatasi masalah-masalah itu. Tapi yang jelas itu pasti terjadi. Kenapa?
Satu contoh begini, di DPR biasanya gak nerima Pak Tomo nggih. Kalau zaman kita kemarin kunjungan kerja atau gini-gini sing ono amplope, ya wis gak nerima wis. Nerima nih rapel nanti kalau sudah keluar. Ya. Rapel. Artinya apa? Mampukah aparatur desa gelem tangga aparatur desa gak dikai dhisik. Kan ngoten nggih. Kan berat Pak Tomo nggih. Berat, terus terang mawon berat. Wayahe awak nyekel duit kok gak ono duwike, utawa wayahe bayar listrik gak ono duwike. Padahal listrik ini harus berjalan. Enggak sampai 3 bulan dipedot. Enggak ono alasan gitu. Artinya mungkin ini bisa dimasukkan Bapak Perda, monggo Pak Ketua, apakah itu nanti inisiatif DPRD ataukah usulannya dari pemerintah Kabupaten Pasuruan terkait masalah yang sama yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota pemerintah kota Surabaya untuk mengatasi masalah yang tiap tahun dilakukan dan tiap tahun dialami oleh desa-desa. Baik, luar biasa sekali pemaparan yang diberikan oleh Gus Sobih dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Sekali lagi saya mohon tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber kita ini. Dari keseluruhan pertanyaan dan sesi tanya jawab, poin saya cuma satu ya. Dan izin saya menyampaikan bahwa karena teknologi mungkin menyalakan layar, tapi hanya literasi yang menyalakan nalar. Bangsa maju dimulai dari hati yang bersih, dari korupsi. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan kepala desa hebat kita yang hadir pada hari ini. Semoga semua ilmu dan pemaparan yang disampaikan narasumber hari ini bisa diimplementasikan oleh seluruh kepala desa di Kabupaten Pasuruan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Jika di awal tadi saya buka dengan pantun, maka kali ini saya juga tutup dengan pantun. Buah mangga enak rasanya. Sampai jumpa di Talkshow Jawara DPRD Pasuruan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Tepuk tangan untuk MC-nya. Baik, luar biasa sekali. Sekali lagi dong, tepuk tangan sekali lagi untuk kedua narasumber dan moderator kita. Terima kasih banyak Mas Samsul dan juga Gus Syahi. Semoga Bapak Ibu sekalian obrolan Gayeng tadi bisa menjadi bekal berharga untuk kita semua. Intinya kerja tulus, administrasi lurus, dan hati tenang. Baik, sebelum kita akhiri Bapak Ibu, sebagai kenang-kenangan dan bukti kekompakan kita, mohon maju ke depan untuk foto bersama. Monggo. Baik, matur nuwun sedaya. Alhamdulillah rangkaian acara Jawara pagi ini telah selesai Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan kepada seluruh hadirin untuk menikmati santap siang di tempat yang sudah disediakan di sebelah sana, monggo. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya Cindy Dina Andani selaku MC, mohon maaf jika ada kekurangan, terima kasih. Dan maju terus Kabupaten Pasuruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.